Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anda Halimatus Syifa dari jurusan Hukum Tata Negara kelas kelas 3B. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS membuat video mata kuliah Tafsir Hukum Tata Negara. Yang pertama yang akan saya bacakan adalah surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara sesama manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. Nah, penjelasan mengenai ayat ini tuh menjelaskan bahwasanya amanat itu harus disampaikan kepada pemiliknya, yang dimana amanat ini artinya adalah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk disampaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, arti amanat ini sebenarnya ada luas, mencakup 3, yaitu amanat kita kepada Allah, amanat kita ke sesama manusia, dan amanat kita kepada diri kita sendiri. Amanat kita kepada Allah bentuknya kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan amanat kita kepada sesama manusia yaitu kita menjaga rahasia sesama manusia, menjaga apapun yang telah kita pinjam dari sesama kita gitu, dan mengembalikannya dengan seutuhnya. Dan amanah kita kepada diri kita sendiri yaitu kita melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Nah, di sini juga menjelaskan mengenai keadilan, bahwasanya kita harus adil. Kita harus menegakkan keadilan. Nah, adil ini tuh diperkuat oleh perkataan Nabi Muhammad SAW yang pernah mengatakan, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka saya akan memotong lengannya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad tidak menerapkan hukum Islam hanya kepada umatnya saja, tetapi semuanya adil gitu. Dan dari sini kita dapat pelajari bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah adalah pengajaran sebaik-baiknya. Kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah surat Al-Furqan ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Linuhyiya bihi baldatan maita wa nuksiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya kasiro. Yang artinya, agar dengannya ayat itu kami menghidupkan negeri yang mati atau tandus dan memberi minum kepada sebagian yang telah kami ciptakan berupa hewan dan manusia yang banyak. Nah, penjelasan dari ayat ini adalah bahwa air itu artinya adalah hujan. Allah menurunkan hujan untuk membantu manusia menghijaukan lahan. Tadi menghidupkan negeri yang mati itu maksudnya negeri yang tandus bisa hijau karena adanya hujan, karena turunnya air hujan, dan juga memberi minum kepada hewan dan manusia yang banyak. Dan sesungguhnya sebenar-benarnya manusia itu meminum air hujan, karena air hujan itu turun dari langit, diserap oleh tanah, dan manusia itu mengambil air minum dari tanah. Dan selanjutnya surat yang akan saya bacakan adalah surat Saba ayat 18 mengenai tata kelola pembangunan perkotaan, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran dhahiran wa qaddarna fiha sayra siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Yang artinya, kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang kami berkahi atau Syam dan beberapa negeri yang berdekatan, kami tetapkan pada negeri-negeri itu jarak perjalanan, dan berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada siang dan malam hari dengan aman. Nah, penjelasan dari ayat ini menjelaskan bahwasanya tata letak perkotaan itu dengan adanya transportasi antar wilayah dan tata letak yang bagus, niscaya orang-orang yang melewati jalanan ini atau ke perkotaan ini itu mendapati rasa aman saat berjalan-jalan di situ. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.